Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau review custom ROM ROG UI buat Redmi Note 7 alias Lavender. Jadi custom ROM ini baru pertama kali aku tes ya. Langsung aja kita cek ke bagian about phone-nya. Ini dia untuk Asus i0001D ya. Itu Asus apa aku nggak paham juga. Terus untuk keterangannya kayak gini. Ini buat Android 10. Untuk softwarenya kayak gini, kernel yang dipakai Nexus Lavender ya. Kayak dalamannya Asus gitulah pokoknya. Kalau untuk aplikasinya ada Armor Crate, nanti tampilannya kayak gini. Kalian bisa atur-atur sendiri, aku nggak terlalu paham soal gaming gitulah pokoknya intinya. Tampilannya kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa tes sendiri ya, aku nggak terlalu bahas soal yang ini guys. Kemudian ada Asus Data. Asus Data ini kayak mungkin transfer data file gitu ya mungkin ya. Tapi kita nggak bisa tes soalnya, jadi di next aja, dilewatin aja. Terus kemudian catatan yang perlu kalian tahu adalah di custom ROM ini nggak ada kameranya ya, jadi kalian harus nyiapin kamera sendiri. Di sini aku pakai Google Kamera. Ini Google Kameranya versi berapa ya? Aku agak lupa juga sih. Ini dia, ini kita Gcam ya versi 1.4. Terus untuk aplikasi yang lain masih standar aja, nggak terlalu ada yang mencolok. Jadi langsung aja kita cek dalamannya ya guys. Untuk di bagian dalaman kayak gini, network dan internet, kita cek di bagian private network tipenya dulu ya. Private network tipe cuman ada 2 pilihan, wah sayang banget nih. Terus kemudian hotspot dan tethering belum support VPN juga. Kemudian di bawahnya ada private DNS. Udah itu doang ya, nggak terlalu ada yang wah di sini. Kemudian di bagian sound dan vibration ada menu outdoor juga di sini. Jadi kalau kalian ada di luar ruangan, mungkin nanti untuk suaranya itu jadi lebih kencang, jadi nggak perlu kita naikin secara manual gitu suaranya, volumenya. Terus di bawahnya ada ya standar kayak biasa ya. Untuk direct nggak tahu ada apa enggak, masih belum ketemu soalnya. Udah kayak gitu doang. Terus di bawahnya lagi ada storage, kita cek di bagian internalnya kayak gini ya, kena 11 GB. Kemudian untuk baterai, nah untuk baterai ini aku rasa custom ROM ini agak boros ya, jadi cuman aku pakai YouTubean, Instagram dan sebagainya, pemakaian sosmed doang. Itu berkurangnya cepet banget, dan dari sejak awal itu baterai kerasa anget guys. Jadi kalau misalnya kalian nyobain custom ROM terus baterainya tuh anget terus, nggak mau adem, bahkan waktu pengecas sawah bahkan udah di mode pesawat tapi tetap anget ya, sebaiknya segera tinggalin ya custom ROM kayak gitu. Ini aja aku bikin video ini sesegera mungkin karena biar cepet bisa aku ganti custom ROM-nya guys. Kemudian di bagian display kayak gini keterangannya, dan untuk minus yang berikutnya itu nggak ada tap to wake ya, double tap to wake nggak ada di sini guys. Jadi seharusnya untuk fitur double tap to wake itu ada di bagian advance ya, di bagian advance ada di bagian gestur di sini. Tapi untuk gestur waktu kita klik dia malah mental. Terus coba kita klik lagi untuk gesturnya dia malah muncul kayak gini. Jadi intinya nggak ada double tap to wake, dan kalaupun ada itu pasti ngebug guys. Kemudian di bagian tema dan wallpaper kalian bisa pilih sendiri. Intinya tadi aku coba buka salah satu, dan waktu aku mau download ternyata harus bayar ya, harus bayar. Nggak tahu kalau yang lain, kayaknya sih ada yang bayar ada yang gratis, kalian bisa cari sendiri dah. Kemudian di bagian menu security dan lock screen tampilannya kayak gini, sudah ada pin fingerprint flash unlock, dan untuk ketiganya ini aman ya. Di bagian advance ada mobile manager, kalian bisa klik di sini buat bersihin sampah dan sebagainya. Di bagian sebelah kanan ada menu Power Master kayak gini tampilannya. Udah pokoknya nanti dicek aja sendiri kalau kalian penasaran. Ada Game Genie, selain ada fitur yang apa tadi? Ya pokoknya fitur yang buat ngegame tadi ya. Itu ada juga Game Genie di sini, tapi aku nggak terlalu ngecek terlalu jauh gitu ya, karena emang baterainya sudah anget. Aku agak takut gitu kalau ada custom ROM yang kayak gini, serem guys kayaknya guys. Terus kemudian di bagian screen recorder yang sekarang lagi aku pakai, ini lumayan canggih ya, dan hasilnya juga lumayan keren. Untuk menu-menunya sebenarnya banyak menu-menu yang lain ya, tapi aku nggak terlalu paham karena ini kan Asus ya, maksudnya ROM buat Asus harusnya, dan pasang di Redmi Note 7 jadinya agak aneh ya, ada fitur-fitur baru yang nggak aku tahu, jadi ya nggak bisa ngetes guys. Kemudian di bagian sistem untuk bahasa yang dipakai kayaknya sih sudah ada bahasa Indonesia ya, kita cek dulu ya. Betul, sudah ada bahasa Indonesia. Kasih itu doang ya di bagian sini. Kita ke quick setting. Untuk quick setting, nah ini dia ada menu-menu baru ya, kayak semacam X mode di sini, X mode, terus screen recordnya yang tadi, ada juga
FM radio di sini, terus ada air trigger atau apa, sistem lighting ini mungkin buat ngatur pencahayaan atau kontrasnya itu disesuaikan sama sistemnya gitu apa nggak tahu lah, pokoknya mungkin kayak gitu. Terus ada memory cleaner, ada outdoor mode yang tadi, kemudian di bawahnya juga masih ada fitur-fitur lain tapi aku nggak tahu, jadi ya aku biarin aja di bawah ya, kayak gitulah pokoknya intinya. Sekarang kita coba hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan ya, dan ternyata nggak bisa jalan bareng, harus hybrid guys, harus bergantian. Wah ini sangat disayangkan. Kemudian untuk menu resign aplikasi kayak gini tampilannya. Di situ di bagian bawah ada fiturnya ya buat ngunci aplikasinya biar nggak ke lock, biar nggak kekunci. Jadi terus ada split screen di sebelahnya, ada app info, ini juga sama, ini juga. Sekarang coba kita kunci salah satu ya guys, lalu kita hapus ininya. Sekarang kita cek lagi, dan yang sudah kita kunci tadi nggak ikut kehapus ya. Terus waktu aku tes di CPU throttling baru beberapa menit, 1 menit aja udah kayak gini ya guys. Jadi aku nggak tahu ini performanya kayak gimana, tapi kalau ngelihat aku rasain feelingnya agak kurang pas ya. Maksudnya walaupun enak dipakai main game, ini agak ngeri-ngeri sedap kalau kita tetap install custom ROM ini terlalu lama di HP kita ya. Jadi segera mungkin aku bikin videonya, bikin reviewnya biar kalian tahu, dan aku bisa segera ganti custom ROM lain ya. Terus kita aja dulu untuk review kali ini. Makasih banyak sudah nonton. Kalau misalkan ada cuap-cuap, ada kritik saran, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata Bang Gendul pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.